Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Saputra, nomor BP 2101-16-2022 dari Prodi Sistem Informasi kelas SI2 Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar keamanan sistem. Yang pertama, steganografi. Steganografi adalah seni dan ilmu menulis pesan tersembunyi atau menyembunyikan pesan dengan suatu cara sehingga selain si pengirim dan si penerima, tidak ada seorang pun yang mengetahui atau menyadari bahwa ada suatu pesan rahasia. Steganografi biasa digunakan oleh teroris, intelijen, atau militer dalam menyampaikan pesan, sehingga tidak diketahui orang lain. Steganografi membutuhkan dua properti, yaitu media penampung dan pesan rahasia. Media penampung yang umum digunakan adalah gambar, suara, video, atau teks. Pesan yang disembunyikan dapat berupa sebuah artikel, gambar, daftar barang, kode program, atau pesan lain. Keuntungan dari steganografi dibandingkan dengan kriptografi adalah bahwa pesan yang dikirim tidak menarik perhatian, sehingga media penampung yang membawa pesan tidak menimbulkan kecurigaan bagi pihak ketiga. Ini berbeda dengan kriptografi, di mana Ciphertext menimbulkan kecurigaan bahwa pesan tersebut merupakan pesan rahasia. Contoh sederhana, gue senang sama sifat-sifat lo, seperti menyayangi, optimis, nekat, yakin, elastis, dan tekun. Jadi kalau disingkat, lo seperti monyet. Steganografinya adalah monyet. Kemudian yang kedua, kriptografi. Kriptografi adalah seni menyandikan data. Data yang akan dikirim disandikan terlebih dahulu sebelum dikirim melalui internet. Di komputer tujuan, data tersebut dikembalikan ke bentuk aslinya, sehingga dapat dibaca dan dimengerti oleh penerima. Ada 4 tujuan mendasar dari ilmu kriptografi ini, yang juga merupakan aspek keamanan informasi. Yang pertama, kerahasiaan adalah layanan yang digunakan untuk menjaga isi dari informasi dari siapapun kecuali yang memiliki otoritas atau kunci rahasia untuk membuka atau mengupas informasi yang telah disandi. Kemudian yang kedua ada integritas data, adalah berhubungan dengan penjagaan dari perubahan data secara tidak sah. Untuk menjaga integritas data, sistem harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi manipulasi data oleh pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain penyisipan, penghapusan, dan pensubstitusian data lain ke dalam data yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada autentikasi, adalah berhubungan dengan identifikasi atau pengenalan, baik secara kesatuan sistem maupun informasi itu sendiri. Dua pihak yang saling berkomunikasi harus saling memperkenalkan diri. Informasi yang dikirimkan melalui kanal harus diautentikasi keaslian, isi datanya, waktu pengiriman, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, ada non-repudiasi atau penyangkalan, adalah usaha untuk mencegah terjadinya penyangkalan terhadap pengiriman atau terciptanya suatu informasi oleh yang mengirimkan atau membuat. Kemudian yang ketiga ada enkripsi. Enkripsi adalah fungsi untuk mentransformasikan informasi asli atau disebut dengan plain text atau clear text menjadi output yang tidak bisa dibaca dan acak, yang disebut dengan ciphertext. Sementara itu, deskripsi adalah fungsi untuk mentransformasikan ciphertext kembali menjadi plain text. Enkripsi merupakan bagian dari teknologi kriptografi atau kriptosistem. Dalam kriptografi modern, terdapat beragam skema kriptografi. Jika ditinjau dari kunci yang digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi, algoritma kriptografi dapat diklasifikasikan dalam 3 skema. Skema yang pertama ada secret key kriptografi, biasa disingkat dengan SKC. Dikenal sebagai symmetric cryptosystem atau juga private key cryptosystem, menggunakan satu kunci yang sama untuk mengenkripsi maupun mendeskripsi pesan. Kemudian yang kedua, public key cryptography, biasa disingkat dengan PKC. Dikenal dengan asymmetric cryptosystem, menggunakan satu kunci untuk mengenkripsi dan satu kunci berbeda untuk mendeskripsi pesan. Kemudian selanjutnya, hash function, disebut juga one-way cryptosystem atau message distress, menggunakan transformasi matematikal untuk informasi enkripsi yang tak kembali. Hash function tidak memiliki kunci karena pesan yang dienkripsi tidak dapat dikembalikan ke format semula. Kemudian selanjutnya kunci privat. Kriptografi simetri, algoritma ini disebut juga algoritma klasik karena memakai kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi.
Istilah lain dari kriptografi ini adalah kriptografi kunci privat atau private key kriptografi, kriptografi kunci rahasia atau secret key kriptografi, atau kriptografi konvensional, conventional cryptography. Terdapat dua teknik dasar yang biasa digunakan pada kriptografi simetri, yaitu teknik substitusi, di mana pergantian setiap karakter plaintext dengan karakter lain, dan teknik transposisi atau permutasi, di mana teknik ini menggunakan permutasi karakter. Kelebihan kriptografi simetri. Yang pertama, algoritma kriptografi simetri dirancang sehingga proses enkripsi atau deskripsi membutuhkan waktu yang singkat. Yang kedua, ukuran kunci simetri relatif pendek. Ketiga, algoritma kriptografi simetri dapat digunakan untuk membangkitkan bilangan acak. Yang keempat, algoritma kriptografi simetri dapat disusun untuk menghasilkan cipher yang lebih kuat. Kemudian yang kelima, autentikasi pengirim pesan langsung diketahui dari ciphertext yang diterima, karena kunci hanya diketahui oleh pengirim dan penerima pesan saja. Kemudian ada juga kekurangan dari kriptografi simetri. Yang pertama, kunci simetri harus dikirim melalui saluran yang sama atau melalui saluran yang aman. Kedua entitas yang berkomunikasi harus menjaga kerahasiaan kunci ini. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu kunci harus sering diubah, mungkin pada setiap sesi komunikasi. Selanjutnya kunci publik, kriptografi asimetri. Berbeda dengan kriptografi kunci simetri, kriptografi kunci publik memiliki dua buah kunci yang berbeda pada proses enkripsi dan deskripsinya. Nama lain dari kunci asimetri ini adalah kriptografi kunci publik atau public key cryptography. Kunci publik digunakan untuk berkomunikasi melalui web, dan kunci publik digunakan untuk mengenkripsi data yang dikirimkan orang lain dan mendeskripsi data yang kita kirimkan. Kriptografi asimetri ini dapat dianalogikan seperti kotak surat yang terkunci dan memiliki lubang untuk memasukkan surat. Setiap orang dapat memasukkan surat ke dalam kotak surat tersebut, tetapi hanya pemilik surat yang memiliki kunci dan yang dapat membuka kotak tersebut. Kunci publik dapat dikirim ke penerima melalui saluran yang sama dengan saluran yang digunakan untuk mengirim pesan. Tidak perlu takut, karena pihak yang tidak berkepentingan tidak akan dapat mendeskripsi pesan tersebut karena tidak memiliki kunci privat, atau penerima dapat memberikan kunci publik yang diinginkan kepada pengirim. Kelebihan dari kriptografi asimetri yang pertama, hanya kunci privat yang perlu dijaga kerahasiaannya oleh setiap entitas yang berkomunikasi, tetapi autentikasi kunci publik tetap harus terjamin. Tidak ada kebutuhan mengirim kunci-kunci privat sebagaimana pada sistem simetri. Kemudian kelebihan yang kedua, pasangan kunci publik atau kunci privat tidak perlu diubah, bahkan dalam periode waktu yang panjang. Kelebihan yang ketiga dapat digunakan untuk mengamankan pengiriman kunci simetri. Kemudian kelebihan yang keempat, yang terakhir, beberapa algoritma kunci publik dapat digunakan untuk memberi tanda tangan digital pada pesan. Kemudian ada juga kekurangan dari kriptografi asimetri. Yang pertama, enkripsi dan deskripsi data umumnya lebih lambat daripada sistem simetri, karena enkripsi dan dekripsi menggunakan bilangan yang besar dan melibatkan operasi berpangkatan yang besar. Kedua, ukuran ciphertext lebih besar daripada plaintext, bisa 2-4 kali ukuran plaintext. Yang ketiga, ukuran kunci relatif besar daripada ukuran kunci simetri. Kekurangan yang keempat, karena kunci publik diketahui secara luas dan dapat digunakan setiap orang, maka ciphertext tidak memberikan informasi mengenai autentikasi pengirim. Kemudian kekurangan yang terakhir, tidak ada algoritma kunci publik yang terbukti aman, sama seperti block cipher. Kebanyakan algoritma mendasarkan keamanannya pada sulitnya memecahkan persoalan-persoalan aritmetik, pemfaktoran, logaritmik, dan sebagainya, yang menjadi dasar pembangkitan kunci. Kemudian materi selanjutnya ada steganografi atau kombinasi kunci privat dan kunci publik. Steganografi adalah seni dan ilmu menulis pesan tersembunyi atau menyembunyikan pesan dengan suatu cara sehingga selain si pengirim dan si penerima, tidak ada seorang pun yang mengetahui atau menyadari bahwa ada suatu pesan rahasia. Sebaliknya, kriptografi menyamarkan arti dari suatu pesan, tapi tidak menyembunyikan bahwa ada satu pesan. Teknik steganografi meliputi banyak sekali metode komunikasi untuk menyembunyikan pesan rahasia, teks atau gambar, di dalam berkas-berkas lain yang mengandung teks, image, bahkan audio tanpa menunjukkan ciri-ciri perubahan yang nyata atau terlihat
dalam kualitas dan struktur dari berkas semula. Metode ini termasuk tinta yang tidak tampak, microdots, pengaturan kata, tanda tangan digital, jalur tersembunyi, dan komunikasi spektrum lebar. Tujuan dari steganografi adalah merahasiakan atau menyembunyikan keberadaan dari sebuah pesan tersembunyi atau sebuah informasi. Format yang biasa digunakan diantaranya yang pertama format image, bitmap, atau BMP, GIF, PTX, JPEG, dan lain-lain. Format audio, WAV, FOV, MP3, dan lain-lain. Format lain, text file, HTML, PDF, dan lain-lain. Kelebihan steganografi jika dibandingkan dengan kriptografi adalah pesan-pesannya tidak menarik perhatian orang lain. Pesan-pesan berkode dalam kriptografi yang tidak disembunyikan, walaupun tidak dapat dipecahkan, akan menimbulkan kecurigaan. Seringkali steganografi dan kriptografi digunakan secara bersamaan untuk menjamin keamanan pesan rahasianya. Metode steganografi yang pertama, less significant bit insertion atau biasa disingkat dengan LSB. Metode yang digunakan untuk menyembunyikan pesan pada media digital tersebut berbeda-beda. Yang kedua, algoritme and transformation. Algoritma compression adalah metode steganografi dengan menyembunyikan data dalam fungsi matematika. Dua fungsi tersebut adalah discrete quotient transformation atau DCT dan wavelet transformation. Kemudian metode yang ketiga ada redundant pattern encoding. Redundant pattern encoding adalah menggambar pesan kecil pada kebanyakan gambar. Kemudian metode yang keempat, spread spectrum method. Spread spectrum steganografi terpencar-pencar sebagai pesan yang diacak atau encrypted melalui gambar, tidak seperti dalam LSB. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.